selamat datang di Widuri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa setiap harinya Widuri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang bagaimana rezeki ya untuk ke-12 zodiak menjelang ke akhir bulan Agustus 2026 ya. Udah pasti untuk ke-12 zodiak di sini teman-teman ya. Kita akan lihat gimana sih rezeki kamu menjelang ke akhir bulan Agustus ini. Ini kan kita udah masuk ke tengah-tengah nih ya, ke tengah-tengah, dan marilah kita cek menjelang ke akhir Agustus ini seperti apa ya. Kalau gitu langsung aja seperti biasa, kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini, yaitu zodiak Aries ya. Oke, buat para Aries, sorry teman-teman sebentar. Oke. Aries, gimana rezekimu menjelang akhir Agustus 2026 ini? Langsung kita tarik energimu di sini ya. Buat para Aries 2026. Sekali lagi. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silakan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri ya teman-teman ya. Kenapa? Karena personal reading itu murah, gak mahal. Jadi kalian jangan takut buat personal reading sama aku ya. Buruan langsung saja melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke, buat para Aries, mari kita cek Aries, gimana rezeki Aries menjelang ke akhir bulan Agustus ini kak. Yang pertama, energi utama dari rezeki kamu dulu ya. Energi rezeki gitu, energi utama dari potensi kerezekianmu. Aku melihat sebenarnya masih apa ya, kalau aku bilang ya bisa dikatakan energi rezeki kamu di sini ya. Kalau lagi banyak itu banyak banget datangnya ya, tapi kalau lagi sedikit ya apa ya, kalau lagi seret banget gitu loh ya. Jadi kayak gitu, kalau lagi banyak tuh banyak banget yang masuk duit gitu ya, tapi kalau lagi seret banget rasanya gitu. Bahkan mungkin beberapa kan ada yang protes, kak aku kok seret terus gitu ya. Enggak terus teman-teman, tapi ada beberapa hal di sini yang kamu tuh kalau lagi nerima terus, tapi kalau lagi nggak ada tuh bisa nggak ada banget gitu yang masuk, yang kamu terima di sini, terutama soal uang ya. Tapi lagi-lagi rezeki itu tidak hanya terkait dengan uang saja teman-teman. Rezeki itu bisa banyak hal, kesehatan juga rezeki kita ya, hubungan yang baik dengan pasangan, dengan keluarga juga rezeki, kemudahan dan kelancaran dalam hidup juga rezeki, seperti itu. Oke. Terus di kartu yang kedua, pintu rezeki yang sedang terbuka buat Aries nih ya. Di Agustus ini apa aja tuh kak menjelang ke akhir Agustus ini? Pintu rezeki yang sedang terbuka, aku melihat ada jalur di bidang profesional yang sedang kamu jalani saat ini, terutama di karir, pekerjaan, ataupun di bisnis kamu. Apapun jenis pekerjaanmu, apapun jenis usahamu, aku melihat hanya dari situlah ya rezeki yang akan paling banyak masuknya, bukan dari yang lain-lain. Yang utama ini bukan yang side job, sampingan, atau tambah-tambahan doang, enggak. Ini ada pada katakanlah pekerjaan utamamu, karir utamamu, bisnis utamamu, seperti itu. Lalu yang ketiga, hambatan finansial kamu saat ini Aries. Apa aja tuh kehambatannya? Sebenarnya tidak terlalu ada hambatan ya. Aku melihatnya kayak gitu, bahwa rezeki masuk gitu. Masih ada yang masuk, bukan gak ada yang masuk, kamu ini ada. Beberapa di sini juga aku melihatnya rezeki utamanya juga bagus. Rezeki kamu masuk dari sumber utama kamu, bukan dari samping-sampingan gitu ya. Dan juga di sini aku melihat bahwa di Agustus, terutama menjelang ke akhir Agustus ini gitu ya, kondisi keuangan kamu seharusnya positif aja ya. Gak ada sesuatu yang kayak oh ini kurang banget, oh ini apa, kayak gitu. Yang tadi hanya masalah pemasukan ya, kalau lagi banyak bisa banyak banget gitu, kalau lagi nggak ada bisa nggak ada banget gitu. Tapi kamu masih punya simpanan. Yang aku lihat seharusnya begitu menjelang ke akhir Agustus ini. Masih ada walaupun sedikit simpanan itu menjelang nanti masuk lagi kayak gitu ya. Jadi itu aja sih hambatan finansialnya sebenarnya ada, tapi tidak terlalu begitu berarti gitu ya. Tidak begitu berarti. Lebih ke area positif, cenderung ke positif. Terus yang keempat, apa yang perlu dilepaskan oleh Aries? Oke. Apa yang perlu dilepaskan oleh seorang Aries di sini?
rasa sakit hati, rasa iri hati, rasa kecewa, rasa sakit hati karena seseorang gitu ya. Aku melihat apapun segala sesuatu yang kamu pendam di benak kamu di sini, yang galau-galau, yang sedih-sedih, apapun yang jahat-jahat, prasangka gitu ya, itu bisa menghambat rezeki loh ya. Jadi hati harus bersih, harus lapang, baru rezeki itu banyak juga datangnya. Oke. Lalu yang kelima, peluang cuan tercepat buat Aries di Agustus. Menjelang ke akhir Agustus, peluang tercepatnya untuk cuan sebenarnya ada pada skill dan kemampuan kamu. Apapun skill dan kemampuan yang kamu punya, itu peluang cuan utama kamu. Yang tercepat ya, bukan utama, sorry. Yang utama tadi di karir dan pekerjaan. Terus kalau yang tercepat Kak, ada pada skill-skill lainnya kamu. Misal, mungkin kamu memang berbisnis seperti itu ya. Kamu bisnis dan pintu rezeki yang sedang terbuka buat kamu yang utama ada di bisnis kamu. Tapi mungkin karena kamu punya keahlian lain, contoh mungkin karena kamu hobinya make up, terus kamu ada rezeki di make up, terus kamu bisa make upin orang, kamu dibayar. Atau mungkin di sini kamu itu hobi posting sesuatu gitu ya, barang atau apalah ya. Nah, ujung-ujungnya mungkin bisa dijadikan kayak affiliate seperti itu. Itu peluang tercepatnya untuk cuan ada pada sesuatu yang memang skillnya kamu punya, kemampuannya kamu punya, dan kamu juga suka menjalani itu. Terus yang keenam, hal yang membawa keberuntungan buat kamu ya di menjelang ke akhir Agustus ini. Hal yang membawa keberuntungan buat para Aries, apalagi yang terkait dengan uang, salah satunya adalah tentang keluarga ya. Jadi ini tentang keluarga. Semakin harmonis hubungan dalam keluarga, aku melihat maka rezeki itu akan semakin banyak masuk ke kamu, akan membawa banyak keberuntungan juga kayak gitu ya. Terus yang ketujuh, energi pekerjaan ataupun usaha Aries. Aku melihat entah itu di pekerjaan bisa ataupun di bisnis yang sedang kamu jalani, energinya tentang persaingan, kompetisi ya. Jadi hati-hati Aries, semoga kamu hanya bertemu dengan pesaing yang sehat, persaingannya bukan yang kotor ya. Selanjutnya yang ke 8 ya, pesan tentang hutang ataupun cicilan buat Aries. Apa ya kalau aku bilang ya, mungkin jangan terlalu apa ya kalau aku bilangnya di sini ya, jangan terlalu cuek aja sih. Kalau dibilang cuek, kamu nggak begitu cuek sih, tapi setidaknya apapun itu yang berkaitan tentang hutang dan cicilan jangan dianggap gampang. Kayak diambil terus nanti bilang nanti bisa lah dibayar, nyatanya nggak bisa, nggak sanggup gitu ya. Itu aja sih. Oke. Terus yang ke-9, nasihat semesta buat para Aries ya. Nasihatnya apalagi yang terkait dengan keuangan di sini, kamu harus bisa untuk kalau ingin uang lebih, kalau ingin pegang uang lebih, cari sumber-sumber baru. Aries itu pesannya. Terus yang ke 10 terakhir, prediksi kondisi keuangan akhir bulan kamu seperti apa. Aku melihat akan banyak perubahan-perubahan yang mendadak ataupun juga pengeluaran-pengeluaran mendadak yang akan terjadi juga di sini. Oke, jadi persiapkan dirimu untuk kondisi perubahan-perubahan mendadak ini yang bisa menyebabkan kondisi keuangan akhir bulan entah jadi boncos, entah jadi minus gitu ya. Pokoknya apapun itu yang berubah di sini secara cepat cukup bisa untuk menguras kantong, jadi hati-hati seperti itu. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Aries untuk ini semua ya. Oke. Menjelang ke akhir Agustus, energi paling kuat ada di Hierophant, Taurus. Itu aja sih yang paling kuat. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Aries.